Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahmi Idris dari Prodi Manajemen angkatan tahun 2016. Saya di sini mau mempresentasikan proposal yang berjudul pengaruh harga dan kualitas produk terhadap minat beli tas limbah tikar. Langsung saja ke latar belakangnya. Ya, pada umumnya tujuan mendirikan suatu perusahaan antara lain adalah untuk mendapatkan keuntungan yang diinginkan. Ya, di sini sudah termasuk teori ekonomi, yaitu kita modal ini harus mendapatkan keuntungan yang diinginkan oleh pemodal itu sendiri. Pencapaian tujuan perusahaan itu sendiri dapat dilakukan kegiatan pemasaran untuk menjual hasil produksinya. Ya, memang harusnya kita yang mempunyai perusahaan ini harus bisa menjual lagi produksi kita atau produk kita. Kegiatan pemasaran yang mempunyai peranan sangat penting yang dapat dijadikan tolak ukur sebuah perusahaan. Nah, maju atau mundurnya sebuah perusahaan itu tergantung dari apa yang diproduksinya, kualitas atau kuantitasnya itu bisa terjual. Jadi tolak ukurnya adalah penjualan barang untuk menjadi tolak ukur suatu perusahaan. Nah, pasar yang kompleks atau kompetisi yang sangat gencar dan konsumen yang banyak keinginan, semuanya adalah gambaran tentang persaingan pasar saat ini. Nah, di pasar global ini, Indonesia termasuk negara yang mengikuti sistem pasar global. Jadi keanekaragaman para konsumen itu sangat tergambarkan di sini. Ada yang konsumen yang ingin harganya murah dengan kualitas yang tinggi, ada yang kualitas yang bagus dengan harga yang mahal. Ada saja konsumen seperti itu. Nah, tingkat persaingan bisnis yang terjadi saat ini menyebabkan setiap perilaku bisnis selalu berinovasi untuk memperbaiki kinerja bisnisnya. Jadi setiap perusahaan harus mempunyai inovasi untuk kemajuan perusahaannya tersebut. Jadi kalau kita mempunyai suatu usaha atau kita mempunyai perusahaan, kita harus kreatif untuk memberikan ide-ide kreatif kepada karyawan kita untuk dijadikan bahan yang akan diproduksi. Seperti itu. Nah, di sini yang saya teliti ini adalah perusahaan dari Raisa Collection. Nah, ini berkecimpung di dunia penjualan barang ibu rumah tangga. Jadi yang saya teliti ini adalah suatu perusahaan yang melakukan bisnis di pengolahan limbah, yaitu limbah dari tikar, entah itu tikar yang tidak bisa digunakan atau tikar yang sudah lama. Jadi di sini sang pemilik perusahaan mempunyai ide ingin membuat tas dari limbah tikar tersebut untuk mengetas angka pengangguran di wilayahnya atau lingkungannya. Nah, ini adalah tujuan dan rumusan masalah. Rumusan masalahnya ada 3 poin dan tujuannya ada 3 poin. Itu rumusan masalahnya. Poin pertama, apakah harga sangat berpengaruh terhadap minat beli tas tikar Raisa Collection? Dan yang kedua, apakah kualitas produk berpengaruh terhadap minat beli tas tikar Raisa Collection? Yang ketiga, apakah harga dan kualitas produk berpengaruh simultan terhadap minat beli Raisa Collection? Jadi di sini ada 3 pertanyaan dari 3 variabel, yaitu pertama harga, variabel X1-nya harga, X2-nya kualitas produk, dan Y-nya minat beli. Tujuannya juga ada 3 poin. Poin pertama, untuk menguji pengaruh harga terhadap minat beli produk tas Raisa Collection.
Yang kedua, untuk menguji pengaruh kualitas produk terhadap minat beli konsumen pada produk tas tikar Raisa Collection. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh harga dan kualitas produk terhadap limbah tas dari Raisa Collection. Kajian pustaka ini ada memecah dari mana variabel-variabelnya. Ada 3 variabel, X1-nya harga, X2-nya kualitas produk, dan Y-nya adalah minat beli. Nah, harga di sini menurut Kotler, agar dapat memasarkan suatu produk atau jasa, setiap perusahaan harus bisa menetapkan harga dengan tepat. Harga ini merupakan komponen yang paling fleksibel karena dapat berubah-ubah dengan cepat dan dapat menjadi pemasukan bagi perusahaan. Harga merupakan satu-satunya komponen yang menghasilkan pemasukan, sedangkan komponen-komponen lain menimbulkan biaya. Ini menurut Kotler. Yang X2-nya kualitas produk. Ini menurut Kotler dan Armstrong, menganggap bahwa kualitas produk adalah kualitas karakteristik produk atau layanan yang sesuai dengan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang dinyatakan atau tersirat. Berdasarkan definisi di atas, produk dapat dikaitkan sebagai fokus inti dari semua bisnis. Nah, yang terakhir adalah minat beli atau variabelnya. Menurut Berman dan Evans, minat beli adalah rasa ketertarikan yang dialami konsumen terhadap suatu produk, barang maupun jasa yang dipengaruhi oleh sikap konsumen dan konsumen di luar dirinya sendiri. Nah, ini saya mengacu pada penelitian dari Muhammad Lutfi Anas dan Jaya Mendrova dan Muji Sabar yang berjudul Pengaruh Kualitas Produk dan Harga Terhadap Minat Beli Smartphone Asus. Studinya pada masyarakat kota Bandar Lampung. Yang satunya harga, citra merek, dan kualitas produk terhadap minat beli domain ID. Dan hasilnya pun cukup signifikan semua. Selanjutnya adalah hipotesis. Nah, hipotesisnya ini tidak jauh dari rumusan masalah dan tujuannya tadi. Ada 3 poin. Harga berpengaruh secara parsial terhadap minat beli tas limbah tikar. Yang kedua, kualitas produk berpengaruh secara parsial minat beli tas limbah tikar. Yang ketiga adalah harga dan kualitas produk secara simultan terhadap minat beli tas limbah tikar. Dan di sini saya mengambil populasinya sebanyak 94 responden. Nah, populasi sendiri menurut Ari Kunto menyatakan bahwa populasi adalah keseluruhan subjek penelitian, dan sampelnya menurut Sugiono, sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tertentu. Dalam penelitian ini, yang menjadi populasi adalah konsumen potensial produk tas tikar Raisa Collection. Jumlah populasi pada penelitian ini tidak diketahui dengan pasti dan berukuran besar. Nah, teknik samplingnya dan sumber datanya ini saya mengambil teknik sampling accidental sampling. Nah, accidental sampling ini adalah mengambil responden sebagai sampel bila orang yang ditemui itu cocok sebagai sumber data. Itu menurut Sugiono. Sumber datanya dari data primer. Nah, pengumpulan datanya adalah kuesioner. Nah, teknik analisis datanya, uji keabsahan data ada 2 uji, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Dan saya mengambil analisis regresi linear berganda. Ada uji asumsi, yaitu ada 3 poin, ada 3 uji. Dan yang terakhir ada uji hipotesis dan uji T dan uji F. Sekian dari saya, terima kasih. Billahi fi sabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.